bicara kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tanjung Barat terkait dengan Pileg maupun Pilpres yang ada di 6 kecamatan Kabupaten Kota. Demikian informasi yang kami dapat. Ya Pak, hari ini kan kita melihat dari beberapa tingkat kecamatan khususnya untuk penghitungan perolehan suara sudah mulai berjalan. Tapi saya dengar informasi sebagian ada yang sudah selesai. Nah, saat ini yang sudah selesai itu apakah sudah mengirimkan berkasnya ke KPU Kabupaten atau bagaimana Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk proses rekap di tingkat kecamatan atau TPK itu hanya tinggal Arsel Selatan. 5 kecamatan yang lain sudah selesai dan semua logistik yang ada di kecamatan sudah bergeser kembali ke KPU Kabupaten Kota Tanjung Barat. Terkait dengan hasil itu nanti akan kita umumkan setelah rekap di Kabupaten Kota Tanjung Barat. Nah, rekap di Kabupaten Kota Tanjung Barat sesuai dengan apa yang kita jadwalkan dan hasil rapat kami akan dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Februari yang insya Allah bertempat di Bridge Hotel atau Hotel Bridge Pangkalan Bun. Itu rencana plenonya untuk kabupaten. Ya. Nah, Bang, kalau kita melihat dari perolehan suara ini, sistem hitungan per suara para pilek kandidat itu berapa yang memenuhi kota atau bagaimana aturan? Jadi kan kita masih berdasarkan Undang-Undang 7 itu kan kita masih menggunakan sistem sunlight gitu ya. Sunlight itu artinya suara sah, total suara sah akan dibagi dengan jumlah kursi. Kemudian nanti bilangan pembaginya itu ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi angka-angka ganjil itu yang sebagai pembagi kursi nanti di setiap dapil ya, setelah nanti suara sah total suara sah ya dibagi jumlah kursi yang ada di setiap dapil. Begitu sistem pembagiannya. Nah, apakah ini tingkatan daerah, provinsi, pusat itu sama atau sama ya? Ya, sama. Sistem penghitungan itu sama. Ya, jadi sistem tadi sunlight. Yang beda itu kan hanya presiden saja. Jadi presiden dan PD maksud saya ya. Tapi kalau untuk pileg semuanya sistem menggunakan sunlight gitu ya. Itu sistem pembagiannya. Nah, kaitannya dengan siapa-siapa yang memperoleh kursi gitu kan, itu nanti ya kita belum saatnya untuk mengumumkan karena kita masih berproses ya, tidak boleh kita mengumumkan hasil dari pileg khususnya untuk DPRD Kabupaten Kota Tanjung Barat karena saat ini sekali lagi proses rekap masih berjalan di kecamatan ya, dan nanti di tanggal 27-28 situlah nanti akan kita tetapkan siapa-siapa yang sebagai pemenang dalam pileg atau pemilihan legislatif di Kabupaten Kota Tanjung Barat. Nah, tapi kan kalau setiap PPK kecamatan kan mereka sudah bisa mempublikasikan ya dengan adanya rekapitulasi dengan jumlah suara yang disampaikan terhadap para saksi kan itu secara umum ya. Ya betul. Tapi kan yang berhak mempublis itu adalah KPU nanti. Nah, kan tetapi kan semua partai politik itu sudah mengetahui jumlah perolehan di setiap dapil yang sudah selesai kan. Tentu mereka sudah bisa memperkirakan dan menghitung siapa-siapa yang duduk di anggota legislatif di periode 2024-2029. Jadi pada intinya mereka mengantongi suara sementara gitu. Sudah rata-rata partai politik dan para peserta caleg khususnya ya sudah rata-rata mengantongi yang sudah selesai di rekap ya. Karena memang situ sudah tergambar dari siapa-siapa yang memperoleh kursi, tapi mereka tidak berhak untuk mengumumkan karena nanti kita publis setelah rekap di kabupaten khususnya caleg atau hasil dari perolehan kursi di masing-masing di Kabupaten Kota Tanjung Barat gitu. Mungkin harapannya Bang sebagai ketua KPU yang mana pesta demokrasi ini sudah hampir selesai. Ya. Jadi begini.
bahwa pileg kan sudah berakhir, pemilu sudah berakhir. Harapannya adalah semua peserta sudah mungkin sebagian besar sudah mengetahui hasilnya di masing-masing tingkatan ya. Mudah-mudahan ya para caleg, para peserta bisa menerima hasilnya. Ya memang begitulah kenyataannya. Mau apa lagi gitu kan? Nah, itu adalah sebagai proses dinamika di dalam setiap kontestasi ya. Kontestasi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Menurut saya mudah-mudahan ini setiap caleg secara legowo bisa menerima hasil ini, karena sekali lagi itulah pilihan masyarakat, kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan. Dan kepada yang menang nanti saya ucapkan selamat dan semoga bisa mengemban amanah yang diberikan masyarakat kepadanya, bisa memperjuangkan aspirasinya dan juga harapannya juga bisa mensejahterakan masyarakat Kota Tanjung Barat. Itu yang kita harapkan. Nah, nanti pada saat kita sampaikan hasil akhir di Kabupaten Kota Tanjung Barat ya, mudah-mudahan semuanya bisa menerima dengan legawa, dan kita berharap ya mudah-mudahan tidak ada yang sampai berproses di tingkat yang lebih lanjut, apalagi di misalnya di MK atau yang lain-lain. Harapan saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Kota Tanjung Barat. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah hak setiap peserta pemilu ya. Kalau misalnya bisa menerima dengan legawa, alhamdulillah. Kalaupun memang misalnya mereka lanjut misalnya ke pengadilan atau ke Mahkamah Ketun ataupun ke Mahkamah Konstitusi, ya itu adalah hak mereka. Oke. Ya. Terima kasih.